Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sidik dari SD Negeri Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Setelah mengikuti pelatihan secara mandiri di platform Merdeka Mengajar, saya akan melakukan aksi nyata pada topik kedua, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Kali ini kita belajar tentang kurikulum merdeka yang meliputi pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip paradigma baru, dan struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Pada topik kali ini, kita akan mempelajari dua modul. Modul yang pertama, kurikulum, dan modul yang kedua, kurikulum merdeka. Nah, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, seperti apakah kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik yaitu kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis. Maksudnya, kurikulum yang terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Lalu, apa fungsi kurikulum? Yang pertama, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, sebagai pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, fungsi untuk guru, yaitu untuk memandu dalam proses belajar murid. Kita juga mempelajari tentang bagaimana optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum diantaranya adalah 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Pada modul yang kedua, kita akan memperoleh jawaban tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Jawabannya adalah yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Sebelum merubah kurikulum, kita harus tahu seperti apa pengetahuan dan teknologi saat ini. Pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Pembelajaran akan terasa membosankan bagi murid apabila dilaksanakan secara konvensional, sehingga kurikulum diperlukan sesuai perkembangan zaman. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpihak kepada murid. Apakah kurikulum perlu beradaptasi? Jawabannya, iya. Mengapa demikian? Karena kebutuhan murid berbeda-beda sesuai lingkungan mereka. Bukankah kurikulum telah ditetapkan secara nasional? Mengapa harus diadaptasi kembali di satuan pendidikan? Alasannya, letak geografis, keadaan lingkungan dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologis, serta perbedaan. Pada modul 2 ini, kita juga mempelajari
tentang kerangka dasar kurikulum merdeka, yang antara lain yaitu 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Profil pelajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang kelima, capaian pembelajaran. Sebelum melakukan adaptasi kurikulum yang pada hal ini telah ditetapkan secara nasional, satuan pendidikan harus mengenal apa saja kewenangan sekolah. Dalam KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, agar pembelajaran murid dapat lebih makna. Lalu apa saja kewenangan sekolah? Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, hingga asesmen. Kemudian, apa saja prinsip pembelajaran paradigma baru? Prinsipnya adalah yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Berikut ini saya mengutip kata-kata Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian paparan tentang aksi nyata saya kali ini.